Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan. Ada yang berani untuk memimpin doa ke depan? Oke, Bagas, silakan. Oke, terima kasih kepada Bagas karena udah berani memimpin doa ke depan. Oke, kita cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa saja? Farid. Jadi ada yang tidak hadir? Itu alasannya izin atau sakit? Ya. Nah, sebelumnya adik-adik kakak ucapkan terima kasih karena kalian telah menyempatkan waktu kalian untuk hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Oke, jadi kalian udah tahu belum nih kita hari ini akan melakukan kegiatan apa? Belum. Oke, jadi kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Kalian udah tahu belum nih apa itu layanan bimbingan klasikal? Belum. Jadi kakak jelasin dulu. Jadi layanan bimbingan klasikal adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling untuk memberikan informasi dan juga bimbingan kepada peserta didik. Untuk tujuannya sendiri adalah untuk membantu memandirikan peserta didik, menanamkan karakter yang positif, dan juga membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Untuk kegiatan layanan bimbingan klasikal ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahap awal, yang kedua itu tahap peralihan, yang ketiga tahap inti atau tahap kegiatan, yang keempat itu tahapan penutup. Jadi tahapan pertama itu seperti yang kita lakukan saat ini, berdoa, menanya kabar dan sebagainya. Tahapan kedua itu tahapan peralihan, di mana kakak akan menanyakan kesiapan adik-adik sekalian, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Selanjutnya itu kegiatan yang ketiga, kegiatan inti atau tahap kegiatan, di mana kita akan membahas materi dan juga akan melakukan tanya jawab. Yang terakhir itu adalah tahapan penutup. Di sini kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini dan juga berdoa. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah paham? Sudah. Jadi di sini kakak akan memaparkan materi. Nah, tugas kalian adalah menyimak materi. Apabila ada yang belum kalian pahami, silakan bertanya. Oke? Kita akan membahas topiknya yaitu mengatur waktu belajar dan juga bermain. Untuk waktu kegiatan kita hari ini adalah 1 kali 35 menit. Agar kita lebih fokus, bagaimana kita ekspresi terlebih dahulu? Mau? Oke. Nanti apabila kakak bilang raja berkata, kalian udah tahu belum nih permainannya? Sudah. Ada yang udah tahu, ada yang belum. Nanti apabila kakak berkata, raja berkata pegang kepala, kalian pegang kepala. Tetapi apabila kakak mengatakan tidak ada rajanya, berarti tidak usah dilaksanakan, oke? Contoh, pegang kepala.
Nah, tidak usah dipegang karena tidak ada raja berkata. Oke, kita mulai ya. Raja berkata, pegang bahu. Raja berkata, pegang kepala. Raja berkata, pegang hidung. Pegang mata. Oke, sekali lagi, masih ada yang terfokus. Raja berkata, pegang tangan. Raja berkata, pegang kuku jari. Raja berkata, senyum. Oke, raja berkata, berdiri. Raja berkata, duduk. Raja berkata, pegang mata. Pegang hidung. Oke, udah mulai fokus ya. Nah, karena kita sudah breaking, kakak harap kalian lebih semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya kakak tanya, apakah adik-adik kalian bersedia untuk mengikuti tahapan inti? Sekarang kita memasuki tahapan kegiatan atau tahapan inti. Jadi kakak akan memaparkan materi tentang mengatur waktu belajar dan bermain dengan baik. Kalian nanti setelah kakak menjelaskan, apabila ada pertanyaan silakan bertanya, oke? Oke, jadi apa itu mengatur waktu? Mengatur waktu adalah kemampuan untuk membagi waktu secara efektif dalam berbagai kegiatan, baik itu dalam kegiatan pembelajaran ataupun juga bermain. Mengapa mengatur waktu itu penting? Karena dengan mengatur waktu, yang pertama, membantu kita menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua, mencegah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, mengurangi stres karena tidak terburu-buru. Apabila kalian mengerjakan tepat waktu, berarti kalian tidak stres karena ini belum selesai karena tidak terburu-buru. Yang selanjutnya itu meningkatkan prestasi di sekolah. Yang selanjutnya memastikan waktu bermain tidak mengganggu waktu belajar. Jadi kalian ada waktu bermain yang tepat, ada waktu belajar yang tepat, sehingga tidak bertabrakan. Nah, ini dampak positif dari pengaturan waktu yang baik. Yang pertama itu belajar jadi teratur. Kalian mempunyai jam belajar sendiri, tidak mengganggu jam bermain. Yang kedua, lebih santai. Jadi ada waktu untuk beristirahat dan juga untuk bermain, sehingga tidak merasa terlalu lelah. Sehingga istirahat kalian itu cukup. Selanjutnya itu prestasi meningkat karena membuat tugas tepat waktu terus. Jadi kalian tidak salah-salahan, sehingga pengerjaan tugasnya menjadi optimal. Yang kemudian itu ada disiplin. Jadi kalian melatih kedisiplinan dalam mengatur waktu kalian. Nah, ini cara mengatur waktu yang baik itu pertama dengan membuat prioritas. Jadi kalian tentukan dulu mana waktu yang paling penting. Apakah belajar apa dulu yang lebih penting. Nah, kemudian urutkan dari yang terpenting sampai yang kurang penting ke bawah. Yang kedua, buat jadwal harian. Jadi tentukan kapan waktu kalian belajar dan juga kapan waktu kalian bermain. Nah, nanti kakak kasih ya, ini contoh jadwal harian. Yang kemudian itu ada ikuti jadwal yang dibuat. Jangan terlalu banyak menunda tugas. Jadi kalian itu membuat jadwal harian, kalian itu patuhi sehingga tidak menunda lagi. Yang selanjutnya evaluasi jadwal. Jadi kalian itu cek bertahap apakah jadwal yang kalian buat itu telah berjalan dengan baik atau belum. Nah, ini contoh jadwal harian. Ini contoh jadwal harian. Misalnya pagi dari jam 6 sampai jam 7 kalian bangun dan persiapan sekolah. Kalian udah bangun jam 6? Jam 4 kita. Sholat subuh jangan lupa, oke? Oke. Nah, dari jam 7 sampai jam 12 belajar di sekolah. Kalian belajar pelajaran apapun, matematika, IPA dan sebagainya. Kemudian siang dari jam 12 sampai jam 1 siang itu waktunya untuk makan siang dan istirahat. Jadi saat jam 12 sampai jam 1 itu kalian sholat zuhur, makan dan juga istirahat. Kemudian jam 1 siang sampai jam 3 siang itu
saatnya kalian mengerjakan tugas atau PR. Nah, setelah kalian istirahat, badan kalian udah fit lagi. Nah, itu saatnya kalian untuk mengerjakan tugas di sekolah. Selanjutnya itu jam sore. Nah, dari jam 3 sore sampai jam 5 sore itu kan waktunya teduh, tidak panas tuh. Jadi kalian itu adalah waktu terbaik untuk kalian bermain. Jadi kalian bisa ke rumah teman ataupun kemana. Itu kan tidak panas. Jadi kalian tuh tidak terlalu capek lah itu saat bermain itu. Kemudian saat malam itu dari jam 5 sepulang kalian bermain sampai jam 7 malam itu adalah jam makan malam dan berkumpul dengan keluarga. Jadi malam itu saat kalian berkumpul dengan keluarga. Kalian kan seharian sudah sekolah tuh, sudah bermain. Dan jadi malam itu gunakan waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Kalian bercerita, hari ini ibu saya buat ini, ibu saya bermain ini. Nah, ini waktunya kalian bercerita dan berkumpul dengan keluarga. Nah, dari jam 7 malam sampai jam 8 malam itu adalah waktu untuk kalian mengulang pelajaran. Jadi misalnya besok pelajaran matematika, kalian ulang lagi pelajaran yang kalian dapat minggu kemarin. Jadi pada saat ibu guru menanya, kalian ada yang masih ingat pelajaran ini, kalian bisa. Nah, itu gunanya kalian mengulang pelajaran pada malam sebelum pelajaran besok. Nah, selanjutnya itu jam 8 malam, tidur tepat waktu, sehingga kalian memiliki waktu yang cukup untuk istirahat. Ada yang tidur masih di atas jam 8 malam? Main handphone? Bermain. Nah, itu kalau bisa dikurangin lagi karena itu berkurang jam istirahat kalian, sehingga kalian bisa lemes di sekolah apabila jam istirahat kalian itu kurang. Nah, ini hal-hal yang terjadi apabila kalian tidak mengatur waktu kalian dengan baik. Yang pertama itu tugas kalian menumpuk. Apa? Tugas menumpuk. Apabila kalian tidak mengatur waktu yang baik, otomatis nanti saja mengerjakan tugas yang hari Senin, nanti saja mengerjakan tugas yang hari Selasa. Pada saat dikumpul minggu depan, tugas itu sudah menumpuk. Kalian akan stres apabila tugas itu banyak. Yang kedua, waktu bermain tidak teratur. Jadi karena kalian tidak bisa mengatur waktu, pulang sekolah kalian bermain langsung capek, terus tidur, PR tidak dikerjakan. Nah, itu dapat mengurangi waktu bermain kalian. Biasanya bermain 2 jam, ini cuma 1 jam karena ngejar PR, itu capek juga. Nah, selanjutnya itu prestasi menurun. Yang terakhir itu stres. Kata-kata tadi, apabila kalian menunda-nunda tugas, otomatis kan tugas akan menumpuk. Nah, itu akan menimbulkan stres untuk kalian. Nah, sampai sini materi yang kakak sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ini dulu, angkat tangan dulu tadi. Apakah boleh bermain saat ada tugas yang belum selesai? Oke, apakah boleh nih bermain pada saat tugas belum selesai? Kalian itu usahakan mengerjakan tugas terlebih dahulu. Jadi apabila tugas kalian selesai, sudah benar nih, jadi kalian bisa bermain itu tanpa banyak tugas. Jadi kalian tuh terbebani bermainnya. Jadi sebaiknya kerjakan tugas terlebih dahulu baru bermain. Jadi kalian lebih bermain itu lebih menyenangkan karena tidak ada beban lagi. Benar nggak? Kalau nggak ada beban lagi, main itu lebih enjoy kan? Ya. Oke. Kepada apa sudah cukup? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Cynthia boleh? Oke, Kak, berapa lama nih waktu belajar setiap hari? Nah, untuk anak kelas 5 SD itu waktu yang efektif untuk belajar itu 2 jam saja sudah cukup. Asalkan dalam waktu 2 jam itu kalian harus fokus. Oke? Jadi jawabannya 2 jam lebih ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke. Sudah paham semua? Nah, karena kalian udah mengerti nih dari pemaparan materi yang telah kakak sampaikan, nah kakak akan membagikan lembar LKPD untuk kalian jawab. Jadi ini kakak bagi dulu ya, jadi 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Nanti silakan dibuat ya nama-nama kelompok dan juga kelasnya.
materi kakak, sudah bertanya jawab, sudah menjawab dengan KPD. Nah, saatnya kita menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Ada yang berani untuk menyimpulkan? Oke, siapa namanya? Rifa, boleh Rifa. Oke, pinter kata Rifa. Karena mengatur waktu dengan baik kita dapat terhindar dari stres. Ada yang berani lagi dan menyimpulkan? Oke, Nova, boleh. Waktu bermain cukup. Oke, kata Nova, waktu bermain cukup. Ada dari kelompok 3 ada yang berani? Oke, Askia. Tugas tidak menumpuk. Oke, tugas tidak menumpuk karena mengatur waktu dengan baik. Oke, dari kelompok 4 siapa? Yunita, boleh Yunita. Istirahat cukup sehingga dapat bersemangat lagi di esok hari. Oke, pinter. Benar. Jadi kata adik-adik sekalian tadi benar semua jawabannya. Jadi apabila kita mengatur waktu antara belajar dan bermain itu sangat penting agar kita bisa sukses di sekolah. Karena dengan mengatur waktu yang baik, otomatis prestasi kita menjadi meningkat. Apabila kita mempunyai waktu belajar yang cukup. Kemudian jadwal harian ini tentunya dapat membantu kita menyeimbangkan antara waktu belajar dan bermain. Nanti kalian boleh coba di rumah membuat jadwal harian. Jadi jam 6 sampai jam ini aku persiapan ke sekolah dan lain-lain. Seperti itu ya. Kemudian mulailah untuk mengatur waktu dari sekarang. Karena bila kalian mengatur dari waktu dari sekarang, nantinya kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena lebih disiplin dan juga lebih bertanggung jawab. Nah, untuk itu kakak akan membagikan lembar evaluasi dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, nanti lembar evaluasinya bisa dikumpulkan. Nah, jadi kegiatan ini kira-kira bermanfaat tadi untuk adik-adik? Karena apa? Karena kalian dapat mengatur waktu dengan baik, benar? Dengan mengatur waktu dengan baik, kalian menjadi tidak stres, apakah benar? Jadi mengatur waktu yang baik ini dapat banyak sekali ya manfaatnya. Nah, untuk itu kakak akan memberikan kalian challenge untuk mengatur waktu dalam 1 minggu. Jadi satu perwakilan kelompok boleh di depan, satu aja. Nah, di sini ada 4 challenge mengatur waktu. Jadi kakak tantang kalian dalam waktu 1 minggu itu harus mematuhi salah satu di sini. Misalnya nih, sholat tepat waktu. Nah, kakak tantang kalian dalam 1 minggu ini challenge-nya adalah untuk sholat tepat waktu. Apakah kalian siap untuk mengikuti challenge? Ya. Oke, dari kelompok 1 boleh. Untuk 4 boleh dibuka nomor 4. Apakah challenge-nya? Jeng 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 jeng. Bermain secukupnya, jangan sampai mengganggu waktu belajar dan istirahat. Nah, oke, challenge untuk kelompok 1, bermain secukupnya, tidak mengganggu waktu belajar dan istirahat. Apakah kalian sanggup untuk 1 minggu ke depan? Oke, jadi challenge untuk kelompok 1 adalah bermain secukupnya, tidak boleh berlebihan, oke? Silakan dipegang. Nih, boleh. Iya, boleh. Siapa ya? Oh ya, dia udah maju. Oke, sama. Kita ulang lagi ya. Nah, 3, boleh baca. Belajar di rumah agar semakin mudah. Oke, challenge untuk kelompok 2 belajar di rumah selama 1 minggu. Apakah kalian bersedia? Iya. Oke. Kelompok 3, challenge-nya boleh diputar. 3 ulang, sama lagi. Oke, untuk challenge kelompok 3 apa nih?
Boleh, nanti ya, bacain. Sholat tepat waktu, sholat di awal waktu tiap hari agar kita rajin dan ibadah. Oke, challenge kelompok 3 harus sholat tepat waktu. Apakah bersedia? Oke, yang terakhir berarti langsung. Apa disapa? Boleh dibacain apa? Iya. Bangun dan tidur tepat waktu. Tidur lebih awal, jangan bangun pagi-pagi supaya tubuh sehat dan siap belajar. Oke, jadi challenge untuk kelompok 4 adalah bangun dan tidur tepat waktu. Apakah kalian bersedia? Jadi Sapa nggak boleh bergadang lagi ya Sapa ya. Oke, jadi challenge untuk kelompok 1 tadi apa? Bermain sampai dengan Belajar. Oke, challenge untuk kelompok 2 tadi apa? Belajar. Kelompok 3 tadi apa challenge-nya? Oke, kelompok 4 tadi challenge-nya apa? Bangun dan tidur tepat waktu. Oke, nah kakak challenge kalian atau kakak tantang kalian dalam 1 minggu ke depan harus mematuhi challenge-nya. Nanti kita minggu depan akan evaluasi lagi apakah kalian bisa untuk memanajemen waktu kalian atau tidak. Mungkin sampai sini saja kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik kakak yang hebat-hebat ini karena telah mengikuti dengan sangat baik. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang berani untuk meminta lagi? Tadi udah bakat nih, siapa lagi nih? Oke, Zaki, boleh Zaki. Terima kasih kepada adik-adik kakak telah bersedia meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.